Halo semuanya, hari ini saya ingin sharing dari salah satu buku Bishop Dweck, seri Loyalty and Disloyalty yang berjudul Mereka yang Mengabaikan. Dan di bab keempat, 6 prinsip kesetiaan, Bishop Dweck mengajarkan di part keduanya yaitu hal-hal yang seringkali kita nggak sadar, tapi itu ternyata adalah salah satu celah di mana kita bisa menjadi orang yang tidak setia. Siapa yang di sini? Seringkali ketika ada pendapat tertentu, tapi kita nggak mau ungkapin. Dan kita keep it atau mungkin kita coba ngomong berbisik-bisik kepada orang sekitar kita. Dan yes, itu adalah contoh sikap tidak setia. Dan Bishop Dweck mengajarkan itu adalah contoh sikap menggerutu. Yang dimana siap kita seringkali ketika kita nggak bisa mengungkapkan pendapat kita nggak bisa terbuka, kita nggak bisa jujur, bahkan kita nggak mau nanya karena kita merasa tahu lebih banyak. Dan akhirnya kita berpikir, oke, kayaknya orang nggak akan ada yang mau mengerti pertanyaan saya, atau bahkan nggak akan ada orang yang peduli, atau mungkin anggap remeh setiap pertanyaan-pertanyaan saya. At the end, yang kita lakukan ujung-ujungnya hanya tanda kutip berbisik seperti yang Bishop Dweck ajarkan. Ternyata berbisik itu contoh orang-orang yang menggerutu. Berbisik di sini bukan berarti ngomong pelan ke telinga orang, tapi mengomong secara diam-diam atau sembunyi. And yes, orang yang menyembunyikan sesuatu artinya punya double agenda. Sedangkan ketika kita mau menjadi orang yang setia, kita nggak bisa punya agenda tentang diri kita sendiri, agenda yang berbeda dengan Tuhan kita. Dari yang part sebelumnya, bahkan dari semua seri Loyalty Disloyalty, detik orang yang setia artinya kita belajar, tunduk, dan mengikuti atau melakukan semua seperti yang Tuhan kita inginkan. Sekarang kita tahu apa tujuan kita. Sekarang kita tahu apa bagian kita. Kita tahu kita harus menginjil. Kita tahu kita harus menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa dalam menjangkau jiwa. Tapi detik ketika kita menggerutu, detik kita merasa kita orang paling pintar dengan kita tidak mau bertanya kepada siapapun atau kepada pemimpin kita akhirnya punya semua asumsi yang ujung-ujungnya itu membuat kita nggak akan bergerak kemana-mana. Dan ujungnya kita menyimpan dan muncul yang namanya sikap menggerutu tadi. Tapi ketika kita mau berjalan dan mau dalam tracknya Tuhan, sikap menggerutu ini tuh nggak bisa. Di Filipi, firman Tuhan berkata, jangan sampai kita bersungut-sungut ataupun menggerutu dalam pekerjaan Tuhan. Detik kita masuk dalam tracknya Tuhan, kita nggak bisa lagi berpikir tentang, oh aku merasa orang paling tahu, oh aku merasa orang paling pintar dengan aku nggak mau bertanya. Pastor Barry mengajarkan orang yang paling banyak tanya, di Bishop Dweck pun juga menjelaskan orang yang paling banyak tanya adalah orang-orang yang menunjukkan sikap setia. Orang yang mau bertanya kepada pemimpin dan mau jujur. Kalau mereka nggak sanggup, mereka nggak bisa. Bahkan detik mereka bertanya bukan berarti mereka terlihat bodoh, tapi mereka mau tahu bahwa mereka mungkin bisa doing greater seperti beyond dari pikiran mereka. Detik contoh misalkan kita berpikir, oke, kayaknya kalau aku lakuin A, impactnya akan 5. Tapi detik kita bertanya dengan pemimpin kita, ternyata impact yang 5 ini bisa jadi 10 dengan kita bertanya. Karena seringkali yang terjadi, kita sebagai anak-anak, apalagi anak muda, kita merasa orang paling pintar sedunia. Yes, I do. Saya juga pun merasa bahwa saya orang paling pintar sedunia. Tapi it doesn't mean kita benar-benar orang paling pintar. Detik ada pemimpin jauh melihat ke depan. Nah, seringkali yang terjadi kepada anak muda dan most of the time, anak-anak muda ini ketika dididik, ketika dinasehatin, yang muncul sikapnya, yang muncul reaksinya, itu bukan sikap bertanya, oke, so what can I do untuk upgrade myself lebih baik lagi. No, itu sikap yang benar. Tapi seringkali yang terjadi sama anak-anak muda, kita malah menggerutu, kita pendem, dan kita mungkin tanda kutip ngomongin ke teman-teman kiri kanan kita, gue bisa diomelin, gue bisa nasehatin, mencari pelarian dan mencari perlindungan tanda kutip untuk pembenaran diri. And it's not the way kesetiaan itu seperti hal tersebut. Masalahnya seringkali sebagai anak-anak muda, detik kita merasa kita orang paling pintar, yang terjadi adalah ternyata kita adalah orang paling bodoh dan orang yang paling gak ngerti apa-apa. And yes, menjadi orang yang merasa paling pintar itu adalah sign dari kesombongan. Dan sign kesombongan pun itu bukan yang diindahkan Tuhan. But kita tahu sama-sama, kalau kita mau jalan dalam tracknya Tuhan, kita gak bisa berhenti di titik kita cuman sekedar mau aja. But Tuhan melihat setiap action kita. Gak bisa kita berhenti di titik, oke, saya mau ikut Tuhan. No, kalau kamu mau ikut Tuhan, give the proof.
Give sign, give the attitude, kasih contoh teladan. Pastor always mention, menjadi seorang teladan itu beyond dari cuma sekedar ucapan. Nah, sikap menggerutu ini itu muncul dari hal-hal kecil seperti habit, seperti kebiasaan. Karena menggerutu itu gak muncul sekali tiba-tiba, boom. No, itu ada proses, ada tahap bertahap. Menggerutu itu gak cuma sekali, menggerutu itu berkali-kali. Sampai di titik tertentu, on the peak, boom, pemberontakan mulai terjadi. So, itu saja buat sharing hari ini. Thank you so much, God bless.